Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para pendengar Radio Suara Muslim, mitra Muslim dimanapun berada. Malam ini pula kita juga live di Radio Dakwah Islam dari Masjid An-Nur Jagalan Malang. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini terus kita akan melanjutkan satu kitab yang fokus mengkaji, mendalami, sekaligus kita sebagai orang tua nantinya akan memiliki tanggung jawab yang besar akan amanah Allah, yang sekaligus merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu bagaimana kita membesarkan dan mengawal, mentarbiyah anak-anak kita, dengan harapan nanti ke depan mereka semua, generasi di bawah kita ini, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada kita orang tua, menjadi anak-anak yang insyaAllah menjadi qurratu ain bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Saya pernah menyampaikan dan berkali-kali saya mengulang-ulang bahasa ini. Sebenarnya kalau kita sebagai orang tua mengukur sukses dan tidaknya dalam hidup ini, itu sangat berbanding lurus dengan sukses dan tidaknya kita mengawal dan membesarkan anak-anak kita. Bahkan kalau kita sukses, kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi kebahagiaan itu akan kita rasakan, kita bawa nanti, dan kita akan berjumpa lagi dengan mereka semua nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tur Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang beriman, insyaallah kita semua ini orang-orang beriman. Tapi iman itu Pak harus aktif. Salah satu bentuk keimanan kita diakui oleh Allah, manakala kita semua jamaah sekalian, iman yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh anak cucu kita. Dinikmati pula suasana iman itu oleh anak-anak kita. Bahasa Allah itu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi orang-orang beriman kemudian diikuti oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dengan iman yang mereka punya itu, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat jamaah sekalian kita akan dipertemukan kembali Pak dengan anak cucu kita yang merasakan iman yang sama dengan kita. Mohon maaf agak sedikit
menggelitik Pak pertanyaan saya ini, termasuk untuk saya pribadi khususnya jamaah sekalian. Kita sekarang kan ngaji Pak ya, ngaji bersama para pemirsa, para pendengar, dimanapun berada malam ini mendengarkan kajian saya. Kita yang hadir di sini Pak, kemudian bisa salat berjamaah di masjid. Pertanyaannya, anak-anak kita di rumah juga salat berjamaah tidak? Di masjid di sekitar rumah kita ini. Ini bukti Pak bahwa orang beriman itu suasana imannya juga dirasakan oleh anak cucu kita. Kalau sampai merasa bisa membaca Al-Quran tiap hari, apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita juga bisa baca Quran sebagaimana kita bisa? Ini yang bisa menjawab kita-kita semua. Dan itulah, kalau jawabannya iya, anak saya salat sebagaimana saya salat, anak saya tahajud sebagaimana saya tahajud, anak saya juga salat duha sebagaimana kita juga salat duha, anak saya membaca Al-Quran sebagaimana kita juga baca Al-Quran. Ini insya Allah jamaah sekalian, Allah loh Pak yang mengatakan kepada kita, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat kami akan mempertemukan kembali. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya kita rasakan di dunia, tapi kebahagiaan itu tetap kita akan bawa sampai kita berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan mereka semua. Karena kita sukses mendidik mereka, mengantarkan iman yang kita rasakan ini kepada mereka pula, sampai mereka semua anak-anak kita ini merasakan nikmat yang sama akan keimanannya. Wa ma alatnahum min amalihin min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami juga tidak akan menghilangkan begitu saja amal mereka, tidak akan menyia-nyiakan Pak. Perhatian kita kepada anak itu tidak sia-sia. Semuanya akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terhadap apa yang ia perbuat itu tergadaikan Pak, tersimpan. Ya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini memang setiap hari tiada hari kecuali memikirkan anak-anak kita. Bahasa yang sering saya sampaikan, kalau kita bicara sukses, bukan sukses pribadi lagi Pak. Sukses pribadi, apalagi seumur kita ini sudah 60 tahun. Kalau masuk ASN Pak, sudah pensiun kita ini Pak. Artinya sudah nggak dibutuhkan tenaga kita. Sudah maksimal ma'asyiral muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita sukses, bukan sukses ilmu, bukan sukses harta, bukan sukses jabatan dan karir, walaupun semua itu kita butuh, tapi sukses yang sebenarnya itu manakala kita yakin Pak, bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dengannya kita 2 pekan sekali duduk di masjid ini, para pendengar juga, para pemirsa juga mendengarkan kajian saya malam ini. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita menjadi orang tua ideal, yang semua kebaikan-kebaikan kita, kebaikan dalam iman kita, kebaikan dalam pemahaman keislaman kita, semua ditiru dan dilaksanakan pula oleh anak-anak kita. Itulah keberhasilan kita menjadi orang tua, mendidik mereka jemaah sekalian. Nah saudara, kembali lagi pada kitab ini, kita sebenarnya sudah sampai pada poin yang ke-7 dari bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu dalam membesarkan anak-anak kita, atau al-aqidiyah. Ini panjang lebar sudah kita bahas. Tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan akhlak. Ini juga panjang lebar sudah kita tuntaskan semua. Tanggung jawab pendidikan akal pikirannya, tanggung jawab pendidikan kejiwaannya, tanggung jawab pendidikan fisiknya, tanggung jawab pendidikan sosial. Ini sudah tuntas kita bahas kemarin. Dan terakhir kita membahas tanggung jawab pendidikan seksualitas. Ini poin yang ke-7 Pak. Puncaknya berbicara bagaimana mengawal, mendidik anak kita untuk
memahami Pak ketika dia berinteraksi dengan lawan jenisnya itu. Yang laki-laki dengan perempuan, yang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana mengarahkan mereka? Pembahasan terakhir kita jamaah sekalian, tajannubul walad al-itharat al-jinsiyah. Setelah sebelumnya panjang lebar kita membahas tentang bahayanya memandang Pak kepada lawan jenis. Sebab ini adalah pintu setan pertama untuk menjebak manusia bermaksiat kepada Allah. Nah, saudara, tentu yang ketiga ini adalah tajnib al-waladi al-itharat al-jinsiyah, menjauhkan anak-anak kita ya Pak dari rangsangan-rangsangan, godaan-godaan seksualitas. Terlalu banyak kemarin sudah kita bahas hadis-hadisnya, arahan Nabi, pentingnya sampai urusan tidur pun anak kalau sudah masuk usia mumayyiz tidak bisa lagi dikumpulkan laki perempuan walaupun kakak adik. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita ketika membahas tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjauhkan anak kita dari rangsangan-rangsangan seksualitas itu, penekanannya dua. Yang pertama, mas'uliyah ar-riqabah ad-dakhiliyah. Harus muncul tanggung jawab pada kita semua Pak untuk memantau secara atau memantau ke dalam Pak, atau pantauan internal jamaah sekalian. Apa maksudnya jamaah sekalian? Itu yang saya sampaikan kemarin. Jadi di dalam lingkungan kita Pak, kita juga harus ketat memahami betul perkembangan usia yang dimiliki oleh anak-anak kita. Khususnya bab yang kita bahas ketika anak sudah masuk usia puber itu, di dalam rumah, lingkungan keluarga besar kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini sebenarnya sudah kita bahas, cuma diangkat lagi oleh pengarang kitab ini, Abdullah Nasir Ulwan. Fadukhuluhu ala ahlih wa huwa fi sinni tamyiz fi awqatir rahah wan naum. Hati-hati ketika anak kita masuk menemui keluarganya, khususnya anak di saat berumur usia tamyiz, usia sudah bisa tahu Pak mana putih, mana hitam, mana yang benar, mana yang salah, dan bisa diajak berdialog. Anak kita itu sudah bisa bicara dengan kita. Perhatikan ketika masuk ke dalam rumah tangga kita atau keluarga besar kita di waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tidur itu. Sudah kita bahas ini Pak. Ini sengaja diulangi lagi oleh beliau. Sebelum salat subuh, waktu siang di saat kita tidur siang, dan sesudah salat isya, semua anak sebelum balik dia itu tidak boleh masuk kamar pribadi kita kecuali mereka minta izin kepada kedua orang tuanya. Sebab kalau tidak jemaah sekalian, begitu masuk dan melihat pemandangan yang unik pada orang tuanya, ayah dan ibunya, itu akan punya pengaruh Pak terhadap kejiwaan dan mentalitas dia, khususnya yang terkait dengan bab yang kita bahas tentang pendidikan seksualitas ini. Karena biasanya anak itu jamaah sekalian kadang-kadang suka buka pintu seenaknya sendiri jamaah sekalian. Tiba-tiba masuk sementara kita sedang tidur Pak. Walaupun kita tidak dengan istri atau ibu tidak dengan suami, kita tidur terbuka aurat kita. Dilihat Pak, pemandangan tidak sehat pada anak kita jamaah sekalian. Apalagi yang masuk anak kita perempuan ngelihat abinya tidur ya dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, atau anak laki abinya ayahnya sedang bekerja di kantor atau di luar mencari maisha, sementara dia masuk ke kamar ibunya dasteran dalam kondisi yang tidak enak dipandang oleh anaknya jemaah sekalian. Ini akhirnya terbuka auratnya yang tidak baik dilihat oleh anak-anak kita. Ini Pak pantauan ya, mas'uliyah ar-riqabah dakhiliyah, tanggung jawab memantau ke dalam jemaah sekalian. Ayo di dalam rumah kita sampai bab-bab seperti itu kawal Pak anak-anak kita jemaah sekalian. Nah saudara, oleh karenanya babul isti'dzan ini sudah saya bahas panjang lebar di beberapa minggu atau bulan yang lalu ya. Ajari anak kita jemaah sekalian bagaimana masuk di waktu-waktu yang khususnya dilarang oleh agama kita.
untuk masuk ke dalam kamar pribadi kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun anak yang sudah sampai usia baligh jemaah sekalian, itu masuknya Pak tidak hanya 3 tempat, tidak tiga momentum. Sepanjang waktu setiap dia masuk ke kamar pribadi kita harus minta izin. Walaupun terbuka Pak, walaupun di waktu siang, jam 9, jam 10. Tetap anak, apalagi anak di usia-usia murahaqah, usia-usia tiba masa pubernya jemaah sekalian, minta izin pada orang tuanya. Barang tertinggal yang tidak pantas dilihat oleh anak kita, dan anak kita sudah mulai bisa memahami bab-bab seperti itu. Ini sebenarnya Pak, kalau saya bicara vulgar-vulgaran tidak enak Pak ya, karena ini masuk radio didengar oleh kaum muslimin dimanapun berada malam ini jemaah sekalian. Artinya tolong ya akhi, khususnya anak Pak, sudah masuk usia baligh, 24 jam setiap masuk kamar pribadi kita, kamar privasi kita, harus minta izin. Harus minta izin jemaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dukhuluhu ala nisa al ajnabiyat wa hunna fi ajmaliz zina wa huwa fi sinil murahaqah. Hati-hati ketika nanti di rumah kita, ya mohon maaf Bapak, ini sekarang jadi pemandangan yang dianggap wajar ya. Ketika ada acara-acara pernikahan, kan ibu-ibu rata-rata Pak datang ke gedung itu kan dandanannya di luar batas jemaah sekalian. Ya, datang ke salon. Bahkan setiap ada acara pernikahan dengan baju khusus. Apalagi menyengaja Pak, nanti di acara itu mau dansa-dansaan jemaah sekalian. Walaupun keluarga sendiri Pak, terus anak kita masuk Pak, ngelihat sepupunya, ngelihat bibinya dengan pakaian-pakaian yang dibilang pakai baju tapi juga ketat. Anak walaupun dia bibinya jemaah sekalian, apalagi bibinya sekarang kan banyak bibi Pak seumuran juga Pak. Sekarang ini banyak bibi, banyak ammah, banyak khalah, mohon maaf. Kadang-kadang ponakannya lebih tua Pak dari bibinya, ada juga. Terus masuk di suasana seperti itu. Hati-hati ma'asyar muslimin. Apalagi dalam kondisi-kondisi pertemuan keluarga, arisan keluarga, apalagi jamaah sekalian, silaturahim keluarga, setiap bulan datang. Pisahkan Pak yang laki-laki, laki-laki yang perempuan. Ya, jangan sampai kemudian bercampur laki perempuan, bahkan antar sepupu. Kemarin kita sudah bahas Pak, sepupu itu jamaah sekalian, atau dengan ipar segala macam yang bukan mahramnya. Kemarin hadis Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, afara'aital hamu ya Rasulullah, bagaimana kalau ketika Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'ala nisa, hati-hati kalian masuk di safnya kaum wanita. Atau iyyakum wal khiltata bin nisa, di hadis yang lain dikatakan hati-hati kalian berdua-duaan atau bercampur baur. Ya, ipar itu mematikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bukan ipar, Pak. Ya, termasuk juga sepupu segala macam. Sepupu itu boleh nikah jemaah sekalian. Ya, walaupun tetap ada anjuran dari Nabi kalau bisa mencari pasangan yang lebih jauh Pak dari pernasapan ini ma'asyal muslimin. Nah saudara, hati-hati khususnya anak-anak kita yang sudah kita tahu Pak sudah mulai jerawatan. Anak yang laki-laki umurnya 12 tahun, bahkan sekarang 11 tahun sudah mulai jerawatan Pak. Badannya juga bongsor. Nah masuk di acara-acara seperti itu, tahan. Kamu di sini saya tidak boleh masuk ke dalam. Yang di dalam untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Tunjukkan Pak ketegasan seperti itu. Ini adalah tarbiyah seksualitas buat anak-anak kita. Itu namanya ada mas'uliyah ar-riqabah ad-dakhiliyah, tanggung jawab pengawasan ke dalam ma'asyal muslimin. Begitu pula sebagaimana saya menyampaikan tadi wa naumuhu ma'a akhawatihi al-banin al-banin al-banat fi madja'in wahidin wa huwa fi sidil 'ashira wa ma ba'daha. Hati-hati. Saya berdoa juga Pak ya, buat jenengan semua mudah-mudahan Pak dikasih rumah yang layak ya. Layak sesuai dengan syariat Pak. Ya, mana kamar anak-anak, mana kamar kita privasi sebagai orang tua, mana kamar anak perempuan, mana kamar anak laki-laki. Tidak boleh Pak satu kamar diisi kemudian anak perempuan dan anak laki.
Apalagi anak ini Pak di atas 10 tahun, 10 tahun ke atas, harus dipisah ma'asyar muslimin. Bukan hanya pisah ranjang Pak, tapi juga pisah apa? Pisah kamar Pak. Karena kita tidak tahu bagaimana di malam hari apa yang terjadi jemaah sekalian. Naam tidurnya pakai selimut, tapi di saat dia tidak sadar terbuka selimutnya, hanya terbiasa ngelihat aurat saudaranya sendiri jemaah sekalian. Yang laki-laki ngelihat pada yang perempuan melihat pada laki-laki. Ini aib Pak. Kalau bahasa Nabi namanya dayus Pak, tidak punya malu kita di dalam rumah tangga kita sendiri. Maka hati-hati. Pisahkan Pak. Yufarriq bainahum fil madaji'. Kalau masih kecil di bawah 10 tahun, okelah satu kamar tapi pisahkan tempat tidur. Tapi lebih afdal Pak, dipisah. Laki sendiri, perempuan sendiri jamaah sekalian. Itulah yang dianjurkan Rasulullah kepada kita. Inilah tarbiyah seksualitas namanya jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang kita takuti Pak, termasuk saya secara pribadi, tapi alhamdulillah Pak, sejak 6 bulan ini televisi saya rusak. Ya, ini ada Rafiq Marta di sini yang tahu kenapa apa masalahnya, dan mudah-mudahan saya sengaja Pak minta terus supaya dihidupkan, tidak saya dengarkan. Nggak tahu kena apanya katanya. Ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang ada televisi kecil Pak. Ya. Ada televisi kecil yang masuk di kantong sambian itu jemaah sekalian. Dan orang tuanya Pak ngasih sama anak Pak supaya diam. Yang dilihat awalnya Pak Ipin Ipun apa lo enggak tahu lah. Ipin ya, Ipin. Awalnya bagus Pak. Tapi lama kelamaan orang tuanya lupa Pak. Dia terbiasa tidak lihat Ipin, tapi yang dilihat film Netflix Pak. Netflix atau Pak? Ya. Dan saya alhamdulillah Pak ada hobi begitu alhamdulillah. Terus anak minjam HP kita, HP-nya sampean Pak. Sementara sampean belum ditutup, terus dibuka dilihat ada adegan tidak sehat Pak. Waktu kecil, anak masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang perempuan Pak. Ngelihat suasana kayak gitu. Bayangkan. Saya dulu masih ingat ya. Bukan dulu Pak, beberapa tahun yang lalu itu Pak. Ya Allah. Di terminal Pak, Bung Rasi. Saya sebut tak apa-apa, kalau nama tempat saja ya. Ada ibu dengan anak perempuannya Pak. Ibunya mungkin sibuk dengan suatu anaknya supaya tidak manjanya dikasih HP Pak. Dilihat HP-nya Pak, tontonan tak karuan ya Mas sekalian gitu. Ada yang ngelihat dari belakang di syuting juga Pak. Tuh lihat bagaimana anak perempuan umurnya mungkin masih 5-4 tahun, 4-5 tahun ya Mas sekalian. Dan melihat tontonan seperti itu. Dan sama orang ini Pak dikirim di grup Pak. Saya bilang nggak benar begini. Saya WhatsApp secara pribadi. Tolong ya matikan itu. Nggak benar. Walaupun antum ingin berikan peringatan, tapi yang ditonton di situ Pak. Jangankan anak kecil. Kita pun yang tua juga pengen lihat juga masalahnya jamaah sekalian. Karena naluri laki-laki begitu Pak. Naluri sepuat semua orang semua seperti itu jamaah sekalian. Ini bahaya jamaah sekalian. Saya memahami betul ya, kita ini Pak hidup di satu zaman yang fitnah luar biasa jamaah sekalian. Sudah nggak ada batasan lagi Pak. Apalagi di rumah sampean difasilitasi wifi-nya Pak di atas rata-rata kecepatannya jamaah sekalian. Mohon maaf saya berbicara seperti saya juga takut Pak. Saya juga punya anak. Walaupun anak saya sudah besar-besar semua, tapi sekarang cucu Pak. Pantau ketika sampai ngecek HP, pantau Pak, duduk bersama mereka, duduk dengan anak kita yang lihat HP kita itu Pak, apa yang dia lihat itu. Kalau enggak, sampean mempercepat dia tua belum masanya, dewasa belum masanya Pak. Akhirnya dia menghayal segala macam. Sekarang Pak anak-anak kita na'udzubillah ya, bukan masya Allah Pak. Hasbunallah wa na'udzubillah juga Pak. Anak-anak 10 tahun sudah kenal dengan lawan jenis Pak. Minta nomor HP, telepon-teleponan. Dan PD Pak mengatakan, saya pacarnya Fulan. Ya apa ini? Surabaya loh Pak ini Pak, ada Pak. Tidak usah Surabaya, Sumeneb Pak. Madura juga begitu saat ini ya Mas sekalian. Gitu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau capek, hanya dikasih HP tapi tidak dipantau ma'asyarul muslimin. Itulah yang terjadi pada saat ini. Min syashatit televizyun wal jawal al-munadil al-muthira وممثليات الماجنة والدعايات الفاجرة. Telenovela, film-film
sinema-sinema yang nggak karuan seperti itu dan lain sebagainya, membuat anak Pak hanya keasikan Pak melihat hal-hal seperti itu. Bahkan sekarang mohon maaf Bapak, hati-hati loh Pak, hatta film-film kartun yang lucu-lucu sekarang disisipi pula Pak. Tontonan-tontonan seperti itu, adegan-adegan kartun Pak, saling cium-mencium satu sama lain, lawan jenis, masih kecil jemaah sekalian. Akhirnya buat anak kita Pak dianggap hal yang wajar suasana seperti itu, ma'asyiral muslimin. Ini yang kita takuti, ya. Maka kita orang tua Pak, silakan ada tab, ada laptop, ada apa segala macam. Kita tidak bisa menghindar semua itu. Yang penting kita duduk bersama mereka Pak, pantau dan kasih waktu Pak. Mama, ibu, ya, Umi mau kasih HP, tapi paling lama setengah jam, 30 menit. Ayo silakan main. Pantau Pak, mainannya ini segala macam. Duduk sampean di situ. Dan tunjukkan kedisiplinan Pak. Jangan terlalu lama Pak. Selesai 35 ambil. Nangis tidak apa-apa. Rangkulan Pak. Nah saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini tanggung jawab kita semua Pak ke dalam. Ya. Dan kita sebagai pamannya, sebagai kakeknya, sebagai neneknya ibu-ibu, sebagai bibinya, ayo satu sama lain pada keluarga besar Pak, saling memperhatikan satu sama lain. Biar terjaga urusan pandangan mata yang terjadi pada anak-anak kita ini. Nah, adapun ar-riqabah al-kharijiyah, tanggung jawab pantauan di eksternal Pak, ini lebih parah lagi ma'asyal muslimin. Dan jujur Pak, ini yang paling saya takuti. Di rumah sih kita bisa ngawal Pak, tapi di sekolah siapa yang bisa ngawal? Hatta sampean anak sampean sekolah Pak, di sekolah-sekolah baik, yang SPP-nya di atas 2 juta Pak. Sekuat-kuatnya guru Pak memantau anak didiknya Pak. Menghadapi anak didik 20 Pak, tidak akan sanggup juga Pak. Gimana ini ma'asyar muslimin? Apalagi sekolah-sekolah umum Pak yang tidak jelas. Ya Allah, yang kadang-kadang gurunya juga nggak jelas Pak. Teman-temannya juga nggak jelas. Ya, ini sekarang Pak anak-anak SD, ya mohon maaf, kemarin sudah saya bahas Pak. Anak SD kelas 5 sudah kenal yang namanya zina, ma'asyiral muslimin. Mengerikan Pak, baik laki-laki atau perempuan, yang paling banyak juga laki-laki jamaah sekalian. SD Pak sudah kenal zina, ma'asyiral muslimin. Dari mana ini? Lalu apa Pak tanggung jawab kita di saat kita keluar Pak? Makanya orang tua yang baik dikawal Pak anaknya itu Pak. Di sekolah mana dia disekolahkan, tahu betul Pak. Setelah masuk tahu sekolahnya Pak, sampean berkomunikasi pula dengan kepala sekolahnya, minta izin pula untuk minta nomor HP-nya wali kelasnya Pak. Naam, kalau sudah kayak gitu tahu Pak siapa teman akrabnya, tanyain siapa pula orang tuanya, biar saling kita bersinergi Pak, saling menguatkan satu sama lain untuk memantau anak kita masing-masing. Di luar kita tidak tahu Pak ma'asyiral muslimin. Apalagi sekarang di luar ini jamaah sekalian, ada rangsangan-rangsangan yang menggiurkan buat anak kita Pak. Dulu ada namanya mafsadatus sinema wal masrah, tontonan-tontonan offline Pak. Ya, konser-konser segala macam. Atau sinema, apa sinema ini jamaah sekalian? Bioskop. Gambar hidup itu jamaah sekalian. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi Pak. Ada ya beberapa tempat ya, masih ada beberapa tempat itu. Ya. Yang masih bermunculan bioskop-bioskop. Dulu bioskop menjadi alternatif maksiat yang difasilitasi jamaah sekalian, dikemas sedemikian rupa. Ya. Berikutnya juga mafsadah azya an-nisa al-fadhihah. Di luar Pak, rangsangan seksual bagaimana tampilan para wanita dan ibu-ibu di lapangan jamaah sekalian. Tidak usah anak kita Pak ya, wong kitanya saja juga terganggu Pak. Halo, mohon maaf jamaah sekalian. Ini Surabaya Pak ya. Siapa yang bisa selamat Pak di antara sampean kalau sampean masuk ke mal-mal besar Pak di Surabaya ini Pak? Ayo Pak, jujur kita bicara dari hati kita yang paling dalam. Ya, satu sisi kita tidak bisa menghindar dari bab seperti itu jamaah sekalian. Ya. Ngeri jamaah sekalian, ngeri Pak. Kita tidak melihat Pak, dipaksa melihat. Tidak ingin melihat Pak, datang sendiri jamaah sekalian. Ngeri, ngeri. Duduk di tempat makan pun juga begitu Pak. Ada pemandangan-pemandangan yang unik jamaah sekalian. Ya apa ini?
Terus ya anak kita terbiasa di situ, Pak. Di kafe-kafe di lantai 5-nya itu, Pak, di lantai mana nggak tahu tuh. Terus masuk di situ. Ya akhir karim, hati-hati Pak, hati-hati, pantau kita Pak. Makanya kalau antum ke sana, pegang anak kita Pak, pegang cucu sampean Pak. Langsung ajak ke tempat di mana dia pengen apa? Urusan apa? Urusan mainan anak-anak Pak. Apa? Main mobil-mobilan, mau main apa? Segala macam ya silakan, langsung kawal ke sana Pak. Itu pun nanti kitanya yang orang tua ini Pak yang tidak kuat juga, karena ibunya juga masuk juga ke situ Pak. Saya juga ngantar cucu saya ngelihat pemandangan yang unik juga Pak. Lah ya apa? Dengan pakaian-pakaian yang tidak masuk akal Pak. Lah ya gimana ini? Di mana-mana ini terjadi Pak. Tinggal sampean bisa mengarahkan pada anak-anak kita, ma'asyamil, hati-hati. Ini adalah rangsangan-rangsangan seksualitas dari pihak luar, muncul langsung di depan mata kita, ma'asyarul muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi ikhwatul iman, pergaulan yang terjadi kepada anak-anak kita satu sama lain, ya Allah. Iya ya. Bahasa Nabi sudah cukup jelas Pak ya. Almar'u ala dini khalili, seseorang itu memang kualitas performa dan kualitas agamanya itu tergantung dengan siapa dia bersahabat. Falyandur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Maka selektiflah salah seorang di antara kalian ketika dia sedang bersahabat. Siapa sahabat anak kita ini Pak? Pantau. Khususnya ketika bersahabat dengan lawan jenis yang di sekolah Pak, di sekolah-sekolah swasta. Ngerjain PR bersama-sama, laki perempuan Pak, ya apa ini? Nah, maghrib sampai nanti jam 7:30, duduk mereka berdua, lama-kelamaan lengket betulan Pak. SMP juga begitu, lebih dahsyat lagi Pak, belajar kelompok SMP laki perempuan, apalagi SMA, apalagi kalau perguruan tinggi ya sudah Pak. Kita semua tahu jamaah kalian. Itu pun sampean Pak kalau punya anak di perguruan tinggi dan dia belum berkeluarga, sampean punya tanggung jawab pasti. Tidak bisa sampean mengatakan saya sudah punya tahun dia sudah apa? Sudah puber, sudah balik. Tidak bisa Pak. Sampai mati pun kita punya tanggung jawab untuk mengawal mereka semua. Saya secara pribadi Bapak punya anak laki-laki semua Pak. Laki-laki Pak. Saya teringat bahasa ibu saya. Naam. Ya ente laki-laki memang tidak bisa hamil, tapi bisa menghamili. Itu bahasanya begitu Pak. Sekarang terasa Pak. Saat kita udah punya anak betulan terasa takut. Apalagi anak kita ganteng-ganteng ma'asyarul muslimin. Tidak mencari Pak, datang sendiri yang perempuannya Pak. Menggoda Pak. Bahkan minta kenalan dengan abinya dan tahu abinya ustadz Pak. Bayangkan. Datang ke rumah, minta kenalan Pak. Ini hidup. Kita hidup di satu masa. Nah ini kalau sampai tidak punya riqabah khadijiyah seperti ini, pemantauan secara eksternal dan tidak tahu dengan siapa dia berkawan, na'udzubillah, maka terjebaklah anak kita pada sesuatu yang dilarang oleh agama kita ini. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang saleh salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.